Halo ayah dan bunda, di tengah semua kesibukan kita, kadang ada satu hal penting yang mungkin terlewat dari si kecil, yaitu cara mereka melihat dunia. Nah, hari ini kita akan coba lihat lebih dekat soal kesehatan mata anak yang ternyata jadi kunci penting banget buat masa depan mereka. Pernah nggak perhatiin si kecil suka menyipitkan mata pas nonton TV? Atau mungkin kepalanya agak miring kalau lagi baca buku? Kelihatannya sepele ya? Atau mungkin mereka harus duduk dekat banget sama layar baru bisa kelihatan jelas? Tanda-tanda kayak gini sering kita anggap biasa aja. Padahal bisa jadi ini cara mereka ngasih tahu kita kalau ada sesuatu yang kurang nyaman di mata mereka. Ternyata, kebiasaan-kebiasaan ini tuh bukan sekedar tingkah laku iseng loh. Ini sebenarnya cara cerdas tubuh mereka buat mencoba memperbaiki fokus secara otomatis. Waktu anak menyipitkan mata, mereka itu lagi bikin efek lubang jarum alami yang bikin gambar burem jadi sedikit lebih tajam. Sama juga pas miringin kepala. Itu usaha mereka buat nemuin sudut paling pas biar gambarnya nggak aneh atau meregang. Nah, ini nih, poin yang penting banget buat kita pahami. Coba bayangin deh, kalau dari lahir dunia yang kita lihat itu selalu sedikit kabur, kita pasti nganggap itu normal kan? Anak-anak itu nggak bisa datang ke kita terus bilang, "Bun, duniaku ngeblur." Karena mereka nggak punya pembanding penglihatan yang jernih itu kayak apa. Buat mereka, dunia yang buram itu ya realita mereka satu-satunya. Oke. Jadi kenapa sih bisa kayak gitu? Tenang, kita nggak akan bahas istilah kedokteran yang bikin pusing. Yuk, kita coba pahami pakai perumpamaan yang gampang banget. Coba deh, bayangin mata anak kita itu persis kayak kamera. Supaya hasil fotonya bagus dan nggak ngeblur, fokusnya kan harus pas. Nah, di mata kita ada namanya retina. Itu ibaratnya film atau sensor di belakang mata. Kalau cahaya jatuh pas di situ, gambarnya tajam. Kalau fokusnya meleset, ya gambarnya jadi buram. Nah, disinilah letak masalahnya. Untuk mata minus atau miopia, titik fokus cahayanya itu jatuhnya di depan retina, bukan di retinanya. Makanya objek yang jauh kayak papan tulis di kelas jadi kelihatan kabur. Itu kenapa resep kacamatanya minus, fungsinya untuk mundurin fokusnya biar pas. Sebaliknya, kalau mata plus atau hiperopia, fokusnya malah jatuh di belakang retina. Ini bikin mata jadi kerja ekstra keras buat lihat yang deket-deket kayak buku. Makanya butuh kacamata plus buat majuin lagi fokusnya. Terus ada lagi nih yang namanya mata silinder atau astigmatisme. Paling gampang bayanginnya gini. Kornea mata yang sehat itu bentuknya bulat sempurna kayak bola basket. Jadi cahaya bisa fokus di satu titik. Nah, kalau mata silinder, korneanya itu lebih lonjong, mirip bola rugby. Akibatnya apa? Cahayanya jadi pecah dan fokus di dua titik berbeda, yang bikin penglihatan jadi kayak berbayang atau sedikit meregang. Lalu, apa dampaknya kalau ini nggak kita tangani? Wah, ini bukan cuma soal lihat buram aja loh. Ada riset yang menunjukkan kalau masalah penglihatan yang nggak dikoreksi itu bisa nurunin nilai akademis anak sampai hampir 10%. Gede banget kan? Ini bukan karena mereka nggak pinter, sama sekali bukan. Tapi karena alat utama mereka buat belajar, yaitu mata, nggak berfungsi maksimal. Akhirnya, bisa ngaruh ke kepercayaan diri dan semangat mereka buat belajar. Oke, setelah kita tahu masalah dan dampaknya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa yang bisa kita lakukan? Tenang, kabar baiknya adalah ada banyak banget yang bisa kita lakukan, baik lewat bantuan profesional maupun dari kebiasaan sehari-hari di rumah. Nah, ini yang perlu kita luruskan dulu. Tujuan dari solusi-solusi modern ini sebetulnya bukan untuk menyembuhkan, tapi lebih ke mengelola dan memperlambat supaya minusnya nggak nambah terus. Pilihannya juga sekarang udah macam-macam, ada kacamata dengan desain khusus, lensa kontak kayak ortoke yang dipakainya pas tidur, sampai tetes mata atropin dosis rendah. Tentu saja, pilihan mana yang paling pas harus diobrolin dulu ya sama dokter mata anak. Selain bantuan dari dokter, peran kita sebagai orang tua di rumah itu, wah gede banget. Ada loh kebiasaan-kebiasaan simpel yang kalau kita terapkan secara konsisten, dampaknya bisa luar biasa buat kesehatan mata si kecil. Ini nih, aturan emas di zaman sekarang. Aturan 20-20-20. Gampang banget diingatnya. Jadi setiap 20 menit anak menatap layar, ajak mereka buat istirahat sebentar. Caranya, lihat objek yang jauh sekitar 6 meteran lah selama 20 detik. Ini ibaratnya ngasih waktu peregangan buat otot mata mereka biar nggak tegang terus-terusan. Angka ini juga enggak kalah penting. Usahakan banget anak-anak dapat waktu main di luar ruangan itu minimal 2 jam setiap hari. Kenapa coba? Ternyata penelitian nunjukin kalau cahaya matahari alami itu bisa merangsang produksi dopamin di retina, yang fungsinya kayak penghambat alami biar bola mata nggak makin memanjang, yang jadi penyebab mata minus. Keren ya? Dan tentunya jangan lupain juga kebiasaan-kebiasaan dasar lainnya. Pastikan jarak baca anak nggak terlalu dekat ya, idealnya 30-40 cm. Siapin pencahayaan yang bagus di meja belajarnya.
Dan yang paling penting, kita juga harus bijak ngatur waktu main gadget di luar jam sekolah. Oke, walaupun kebiasaan baik itu penting banget, ada beberapa kondisi di mana kita nggak boleh nunggu-nunggu lagi dan harus segera cari bantuan profesional. Ini adalah tanda-tanda lampu merah yang perlu kita tanggapi dengan serius. Jadi, kalau anak Anda mengeluh salah satu dari hal ini, penglihatannya tiba-tiba berubah, ada rasa nyeri di mata atau sakit kepala yang nggak hilang-hilang, atau dia bilang suka lihat kilatan cahaya, atau bintik-bintik hitam melayang, atau amit-amit ada cedera di area mata, jangan ditunda ya. Segera bawa ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Semua info tadi mungkin kedengarannya banyak ya, tapi intinya sebetulnya simpel. Satu kebiasaan kecil yang kita bangun hari ini, misalnya ngajak anak main di luar lebih lama, atau sekedar ngingetin istirahat dari gadget, bisa jadi itu investasi terbaik buat masa depan penglihatan mereka. Informasi penting kayak gini kan sayang banget ya kalau cuma berhenti di kita. Yuk bantu lebih banyak anak lain untuk melihat dunia dengan lebih jelas. Caranya gampang, cukup simpan dan bagikan obrolan kita hari ini ke keluarga atau teman-teman yang juga punya anak. Terima kasih banyak sudah menyimak.